Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian di sore hari ini teman-teman ya dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di sore kali ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency teman-teman ya. Di kesempatan sore kali ini kalau kita lihat untuk Bitcoin masih cenderung bertahan di area 26.600, 26.500 di area-area itu ya teman-teman ya. Dan tentunya di sini kalau kita lihat daripada altcoinnya sendiri sebenarnya udah mulai nih menunjukkan recover tipis-tipis ya. Karena terpantau udah banyak juga nih yang dalam kondisi hijau royo-royo, meskipun masih ada lah ya yang dalam kondisi koreksi. Untuk Shiba sendiri juga sudah mulai menunjukkan sedikit recover ya, 0,66% per video ini dibuat. Dan di sini ya terpantau sangat jelas bahwasannya memang sudah mulai melakukan recover tipis-tipis. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang mungkin salah satu cara kita untuk menjadi kaya dari Shiba ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk persentase harga Shiba Inu sendiri ya kan, sebelum kita bahas jauh lebih detail lagi ya. Di sini untuk volume turun sebesar 13,22%, untuk market cap ada kenaikan 0,66%. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang harus teman-teman ketahui. Ya, langsung saja lah kita menuju ke TKP-nya ya kan. Dan ini adalah sebenarnya salah satu cara ya untuk kita memperkaya diri melalui Shiba ya. Kita bisa meniru cara ini, yaitu Paus baru mengumpulkan 4,59 triliun Shiba Inu dengan harga 0,50 di belakang koma ya, 726 per Shiba ya. Berarti kalau di persentase harga saat ini dia ini udah cuan, yaitu berada di area 73 kan kali ini gitu teman-teman. Nah, apa yang bisa kita ambil benang merahnya dari sini teman-teman ya? Mengingat hype daripada Shiba Inu, mengingat komunitas daripada Shiba Inu, dan harapan besar di Shiba Inu ini sangat tinggi gitu ya. Harapan para arminya ya menuju harga yang jauh lebih tinggi lagi, harapan membentuk all time high-nya kembali dan sebagainya. Nah, salah satu cara kita teman-teman untuk mendapatkan cuan dari Shiba yaitu dengan cara apa? Melakukan DCI itu ya teman-teman ya, dollar cost average ya, kayak gitu. Intinya kita cicil sedikit demi sedikit, tapi perlu kalian catat dan perlu kalian ingat juga teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi saat ini Shiba ini berada di level supportnya ya kan. Kali ini dia berada di level supportnya dan saat ini sedang konsolidasi. Ingat ya, jangan terlalu ambisius teman-teman, dalam artian kalau ketika kalian ingin masuk seperti yang saya bilang di awal ya, DCI dollar cost average, yang dimana itu adalah sistem cicil. Mungkin di sini kita masuk 20% dulu ya kan, di presentasi harga saat ini ya kan, kita masuk 20%. Nah, ketika dia turun kembali teman-teman ya, mungkin sampai di level 681 kita masuk kembali 25%. Nah, ketika turun kembali ya kita masuk 30%. Jadi setiap kita melakukan buy ya kan, nah cara cicilnya kita lebihin 5% lah dari dana awalnya. Mungkin yang awalnya contohnya gini, yang pertama kali masuk kita masuk 50.000 nih ya, yang berikutnya entah masuk 55.000 atau 60.000 gitu ya kan. Nah, yang berikutnya masuk 70.000, yang berikutnya 80.000, yang selanjutnya 90.000. Nah, jadi ada presentasi kenaikan DCI-nya gitu teman-teman, dan harap berhati-hati bahwasanya Shiba memang memiliki potensi buat turun kembali gitu, karena memang trennya masih tren bearish sorry ya. Maka dari itu kalau menurut plan B ya kan, tahun 2023 memang tahun dimana waktu yang pas atau kesempatan emas untuk melakukan yang namanya DCI. Ingat teman-teman, perlu saya ingatkan sekali lagi dan perlu kalian garis bawahi ya. Jadi banyak orang yang stres karena kripto, banyak orang yang sangkut di kripto, banyak orang yang hancur juga di kripto. Jadi cryptocurrency seperti yang saya bilang ya kan, tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik untuk menggandakan duit. Nah, dari sekian orang-orang yang hancur, dari sekian orang-orang yang bobrok di kripto, itu salah satunya mereka masuk di aset yang mungkin ya, ini menurut pandangan saya, yang mungkin
kurang prospek ya, entah mereka ikut pre-sale ya kan, entah mereka ikut apa ya. Nah, atau mereka kebawa FOMO tanpa melihat utilitas atau use case daripada aset tersebut, terkena rug pull ya, terkena scam. Yang kedua, yang belum mahir bermain di derivatif ya, mereka langsung terjun ya, pasang leverage tinggi dan sebagainya, rungkat. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita berinvestasi ya kan, dalam artian gini, kita menaruh dana kita di aset, bukan nggak harus di SIBA ya teman-teman, melainkan ini semua all cryptocurrency di tahun 2023 ini memang kesempatan emas semua kalau menurut pandangan saya, menurut pola pikir saya, kesempatan emas yang dimana kita bisa melakukan yang namanya DCI, mencicil aset-aset mana yang menurut kita memiliki potensi. Entah kalian mau cicil Cardano, mau cicil Ethereum, mau cicil Solana dan sebagainya, tahun ini adalah tahun yang pas. Nggak harus kalian beli SIBA, tapi kalau kalian yakin dengan SIBA ya seperti yang saya bilang, ketika kalian memang takut ketinggalan momen ya kan, di harga saat ini 72 73 lah ya, itu kalian masuk 20%, nanti turun lagi 25 sampai 30%, turun lagi dan seterusnya kelipatannya teman-teman. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, SIBA ini kalau untuk jangka panjang, kalau saya pribadi udah nggak ragu. Kenapa? Karena banyak entitas besar yang sudah mulai mengadopsi SIBA. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya kan yang sudah menerima SIBA sebagai platform pembayaran. Apalagi yang terbaru dengan peluncuran produk baru Binance ya, melalui Binance Pay yang diberi nama apa ya? Kemarin aku agak lupa. Di 9 negara ini pun sudah menerima SIBA gitu teman-teman ya. Bayar rumah sakit oke, beli mobil oke, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, cuman kendala di SIBA ini cuma satu ya. Kita bisa membayangkan ketika supply daripada SIBA ini memang benar-benar sedikit teman-teman. Entah dia semisal nih ya, maksimal supply-nya 100 billion sama kayak SRP ya, mungkin harganya udah cenderung mahal teman-teman ya, mungkin udah selevel SRP atau bahkan di atasnya SRP saat ini gitu. Kenapa dibandingkan dengan SRP gitu? Nah, SRP sebenarnya harganya bisa jauh lebih mahal kembali teman-teman ketika memang dia udah nggak ada kasus dengan SEC ya. Harga SRP drop, padahal kalau kita lihat utilitas daripada SRP itu lebih tinggi daripada SIBA. Kenapa harganya cenderung turun ya? Karena memang ada kasus dengan SEC ya kan. Ketika udah nggak ada kasus nih waktu itu ya dengan SEC gitu teman-teman ya, mungkin SRP ini udah di atas level $5 loh ya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, di sini adalah momen-momen yang pas sebenarnya untuk kita melakukan DCI gitu ya kan, mengingat memang potensi siklus yang mungkin kita pelajari bersama lah ya. Kalau teman-teman udah pernah ngelewatin crypto winter ya kan, pasti kalian tahu siklusnya. Oke, saya pernah ngelewatin crypto winter sekali dan 2 kali ini teman-teman sebenarnya ya. Jadi saya nggak terlalu kacau, nggak terlalu apa ya, panik dan sebagainya. Waktu awal-awal saya melewati crypto winter pertama kalinya teman-teman ya, memang saya di situ ya, namanya kita baru terjun ya kan, harganya turun, wajar teman-teman kita ngeluh, kita begini kok begini ya, dari modal saya sekian juta kok jadi turun drastis bahkan di bawah 1 juta, gimana ini dan sebagai kepanikan orang-orang lain. Tapi ya udahlah ya, namanya waktu itu saya juga baru pemula, belum tahu apa-apa, udahlah biarin hilang gitu ya. Nggak taunya tahun 2021 harganya naik. Wah, lumayan itu. Oke. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.